Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abdul Rahman. Pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menulis citasi pada sebuah artikel gitu ya. Citasi itu sumber ya, menulis sumber yang kita dapat dari paper orang lain. Jadi bagaimana cara menulisnya. Oke. Yang perlu pertama kalian lakukan adalah yang pertama, kalian buka dulu mendeley.com ya. Ini silahkan search nanti mendeley.com seperti ini ya. Seperti ini tampilannya, kemudian kalian download. Ini di-download dulu. Nah, kemudian kalian pilih yang ini ya. Download Mendeley Desktop for Windows. Nah, ini silahkan kalian klik. Insyaallah support sama Windows 7, Windows 8 sama Windows 10. Untuk Windows di bawah ini tidak support. Nah, setelah selesai mendownload ya, setelah download, pasti kalian nanti akan diarahkan untuk membuat akun. Ya, silahkan kalian nanti langsung klik akun. Setelah download selesai, biasanya waktu selesai install langsung diarahkan untuk membuat akun Mendeley. Nah, ini silahkan, gampang ikutin caranya ya. Nanti saya kebetulan sudah punya. Kalian ketikkan email, kemudian password dan sebagainya, seperti cara mendaftar email ya. Jadi gampang caranya. Nah, nanti ketika sudah selesai seperti itu, kalian buka langsung Mendeley-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan Mendeley-nya. Nanti akan kosong seperti ini. Ini akan tampil seperti ini Mendeley-nya. Di sini ada akun kalian dan di sini ada beberapa file atau submenu yang nanti bisa kalian pakai. Nanti saya ajari untuk nulisnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu kalian download dulu template ini ya, yang ini. Kalian masuk ke ini jurnalunbara.ac.id, indeks PHP, Intech. Kalau enggak kalian ketik aja begini, jurnal Unbara. Oke, kalian pilih jurnal Unbara. Kemudian kalian klik yang paling atas ini, kalian klik. Nah, setelah itu kalian cari yang Intech. Nah, yang ini ya. Ini kalian klik view jurnal. Oke, nah ini tampilannya. Kemudian langsung saja kalian klik ini jurnal template. Ini kalian klik. Nah, kalian download ini. Jurnalnya kalian download. Nah, ini kalian download. Kalian klik download dulu. Sudah ya. Nah, ini manuskrip template-nya kalian buka. Sebentar, ini dibuka dulu. Oke. Nah, setelah dibuka seperti ini, enable. Ini kalian enable dulu. Nah, ini adalah tampilan dari template dari jurnal. Nah, biasanya jurnal ini kalian buat setelah skripsi selesai atau tanpa skripsi bisa ya. Tapi untuk kalian biasanya untuk strata 1 jurnal skripsinya selesai, maka kalian setelah itu merangkum yang ada pada skripsi menjadi jurnal. Nah, itu tahapan awal ya, tahapan awal. Tapi bisa juga kalian, semisal kalian ini ingin sebelum membuat skripsi pun nggak masalah gitu ya. Lebih simpelnya sebenarnya kalau skripsi itu kan tata urutnya panjang ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan sebagainya. Dan itu harus dijabarkan secara gamblang, secara detail. Nah, kalau yang di jurnal ini lebih spesifiknya ya. Lebih spesifik. Jadi rangkuman inti dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu kalian rangkum dalam sebuah
jurnal. Nah, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menulis jurnal ya. Nah, ada kaitannya dengan halnya dengan Mendeley yang sudah dulu tadi. Tapi sebelumnya saya jelaskan satu persatu dulu. Di sini biasanya kalian akan menulis judulnya ya. Nah, judulnya ini kebetulan ini template dari jurnal Intech. Ini bisa kalian pakai, bisa kalian gunakan sebagai contoh. Nah, ini jurnalnya. Nah, kemarin kan kita sudah membuat judul ya. Judulnya apa? Itu nanti silahkan tulis judul kalian. Kebetulan kalau saya kan ini hanya sebagai contoh saja. Saya versi saya ya, case-based reasoning untuk memprediksi siswa berprestasi. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa pada SMK pada kelas 12 SMK. Ini langsung aja sekolah menengah kejuruan. Ini saya antar bisa seperti ini. Nah, ini judulnya. Ini saya akan sesuaikan dengan judul kalian masing-masing. Kemarin sudah kita bahas dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke ini yang terakhir. Pertemuan ke berapa kemarin? Saya lupa, 13 kalau nggak salah. Nah, itu judulnya samain di sini. Nah, nanti penulis satunya kalian tuliskan nama kalian. Lengkap ya nama kalian. Kemudian penulis keduanya nama saya. Nama saya pakai ini aja langsung nggak apa-apa. Nanti yang ini yang pertama biar kalian. Kemudian yang kedua ini nama kalian. Nah, sekarang kita masuk ke abstrak. Nah, abstrak ini sebenarnya adalah ada 3 komponen lagi. Ada tujuannya, lebih dari 3 ya. Ini yang saya singkat ya. Biasanya orang ada 5 tapi saya lebih condong ke 3. Jadi abstrak itu sebenarnya apa sih abstrak? Abstrak itu sebenarnya daya tarik utama untuk para peneliti yang akan membaca paper kita. Jadi semisal kita punya artikel, kemudian kita upload ke sebuah jurnal. Nah, ketika jurnal itu dibaca oleh seseorang, nah abstrak ini adalah poin utama dari jurnal kita. Ya, daya tariknya di abstrak karena ada 3. Jadi abstrak itu kenapa artikel ini dibuat? Jadi latar belakangnya apa? Kenapa sih apa masalahnya? Kemudian kenapa dibuat gitu ya? Alasannya kenapa? Jadi lebih ke latar belakang. Kemudian yang kedua poinnya adalah dari masalah tersebut metode apa yang dipakai. Jadi metode apa untuk menyelesaikan masalah dari latar belakang tersebut. Jadi metodenya apa? Tinggal kalian kita kemarin bahas metodenya menggunakan paku keling dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kalau di ilmu komputer banyak sekali metodenya ya. Kalau metode dalam algoritma ada algoritma cerdas. Ini salah satunya saya pakai case based reasoning ya, algoritma cerdas. Salah satunya case based reasoning. Nah, kemudian setelah latar belakang sudah ada, latar belakang pada masalahnya ada, kemudian metode penyelesaiannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hasil dari penelitian. Nah, itu wajib ada. Hasilnya apa? Jadi ketika abstrak sudah mempunyai 3 elemen ini, insya Allah para pembaca akan langsung mudeng dengan langsung paham dengan apa yang sudah kalian tulis gitu ya. Nah, itu untuk di abstrak. Nah, ini abstrak bahasa Inggris ya. Kemudian tinggal kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian pada bab satunya, pada poin 1. Poin 1 ini adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kalau deskripsi kita ibaratkan seperti latar belakang. Nah, pendahuluan ini ya, jadi lebih ke latar belakang seperti apa ya. Biasanya sih ini akan panjang ya, 1 halaman lebih kalau di skripsi. Nah, di sini terserah ya. Di sini yang penting jangan banyak-banyak ya, karena jurnal kalau semakin banyak orang kan bertele-tele. Jadi poin-poin inti latar belakang seperti apa, kemudian konklusi dari latar belakang itu seperti ini.
kita itu seperti membuat segitiga. Nah, gitu ya, membuat segitiga, mengerucut tuh. Jadi penulisan awal tuh gambaran umum secara gamblang seperti apa. Nah, nanti di akhir-akhir paragraf pada pendahuluan ini adalah mengerucut satu poin kenapa penelitian ini dilakukan, gitu ya, pada pendahuluan. Kemudian pada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini atau literatur review itu dalam bahasa ini literatur review adalah paper-paper mana saja yang sudah kita jadikan sebagai bahan acuan. Nah, ini nanti kita akan contohkan nanti pakai Mendeley ya. Makanya saya tadi bahas Mendeley ini pada poin-poin di tinjauan pustaka. Boleh nggak Mendeley di daftar pendahuluan? Boleh. Misal kalian mengutip tulisan orang lain, kalian akan mensitasi tulisan itu dengan Mendeley. Boleh, tidak harus di bab tinjauan pustaka. Tapi yang banyak biasanya di tinjauan pustaka. Nah, kemudian selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini nanti metode apa yang dipakai untuk menyelesaikan masalah ya. Nanti ini dijabarkan secara gamblang, secara detail. Kalau kalian ambil dari paper orang, misalkan kalian menggunakan metode misalnya case-based reasoning. Nah, case-based reasoning ini dari siapa? Case-based reasoning ini miliknya siapa? Siapa yang menjelaskan? Nah, itu nanti bisa kita tarik citasinya dengan cara menggunakan Mendeley. Nah, itu di sini. Nah, ini jelaskan agak gamblang. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan ini adalah paling penting ya. Jadi hasilnya apa ya? Dari hasil dari pembahasannya seperti apa? Nah, hasil ini boleh berupa gambar ya. Nah, hasilnya seperti apa, rincian-rinciannya mau ada tabel juga boleh, tabel dia dimasukkan ke dalam pembahasannya seperti apa, sampai benar-benar itu pure bisa mewakili semua hasil dari yang kita akan bahas, gitu ya, hasil dari penelitian yang telah kita bahas. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini adalah sangat penting. Biasanya kalau saya pribadi, saya kan sering baca paper, yang akan saya baca adalah abstrak dan kesimpulan dan saran. Maka di sini kalian harus menyimpulkan dari penelitian ini, kemudian kalian berikan saran apa yang perlu ditingkatkan dalam penelitian kalian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk penelitian selanjutnya ketika melihat paper Anda, maka dia akan menyempurnakan dari bahasan yang sudah kalian teliti, yang sudah kalian lakukan pada paper sebelumnya. Dan yang terakhir adalah referensi. Ingat ya, referensi ini ditulis otomatis. Jadi kalian gak usah repot-repot untuk nulis referensi ini. Jadi nanti kalian tinggal otomatis ini ketika kalian menggunakan Mendeley akan semua otomatis tertulis di sini. Jadi tinggal kita insert saja gitu ya. Oke, berarti ini kita, tapi nanti perlu kita insert dulu ya. Jadi ini nanti akan saya ajar. Oke, ini penjelasan mengenai manuskrip template ini ya. Jadi nanti kalian biar nggak bingung ke depannya. Oke, sekarang kita ke Mendeley langsung. Oke, Mendeley ya. Nah, di sini Mendeley setelah kalian install, biasanya setelah kalian install nanti akan muncul untuk instalasi plugin Microsoft Word. Nah, itu kalian install lagi ya, pastikan online. Jadi ketika kalian membuka setelah login, kemudian kalian sudah download, login, maka setelah login kalian harus menginstal plugin. Plugin ada tulisannya langsung otomatis muncul plugin di Mendeley. Kalian klik install beberapa menit. Nah, kemudian setelah install baru kalian buka ini. Nanti kalian di referensi sini dia akan muncul ini nih, insert citation open Mendeley seperti ini ya. Kalau kalian selesai menginstalnya plugin di WordPress. Nah, kalau ini tidak muncul, kalian log out. Kalian keluar lagi, tinggal buka template ini, nanti klik refresh, insya Allah setelah selesai dia akan muncul gitu ya, akan muncul di sini. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan mensitasi ya. Oke.
Saya akan lewatkan abstrak ini, saya akan lewatkan semuanya ya. Nah, ini akan saya lewatkan semuanya. Saya akan lebih ke tinjauan pustaka. Nah, saya akan fokus ke sini ya. Ini akan saya cari bagaimana cara ini akan saya delete dulu ya. Ini saya delete. Oke, saya delete dulu. Oke, nah ini akan saya delete. Oh, ya jadi setelah di delete kan ketika kalian di tinjauan pustaka, maka tahap yang kalian perlu lakukan adalah kalian menulis teori-teori yang kalian lakukan ya. Misalnya pada penelitian, nah ini ya, pada penelitian. Nah, setelah ini kita nanti akan menginsitasi ini, nanti diklik ya. Tapi sebelum ini, maka kita fokusnya ke sini, meneliti. Nah, ini yang poin-poin utamanya. Oke, ketika kalian sudah berada di layar seperti ini, kalian ikuti langkah saya. Jadi kalian yang pertama klik folder, ya, klik folder. Jadi kalian tulis di sini. Kalau saya sendiri, karena ini mata kuliah metode penelitian, maka ini metode saya tulis ya metopen ya. Dan saya enter. Nah, di sini setelah di folder, pastikan di folder ini ya, kalian klik, kalian add file di sini, kalian klik add. Kalian klik. Nah, ini kalian cari sumber-sumber mana yang sudah kalian download. Nah, sumber-sumber ini berupa paper ya. Ini berupa paper ya. Jadi nanti kalian bisa cari, download dulu. Ya. Bentar. Download dulu. Sebentar saya play. Oke, lanjut lagi. Maaf tadi saya jeda sebentar. Oke, nah kalian akan cari di mana folder paper yang akan kalian teliti. Kalian akan masukkan gitu. Sorry, bentar. Nah, ini saya sudah pilihkan. Di sini ada beberapa ya. Ini ada 4 paper yang kalian blok saja semua. Kemudian kalian open. Nah, ini sudah ada beberapa. Ini sudah ada. Ini saya ada yang dari luar negeri ya ini. Ini ada yang dari Arab bahkan ini. Sebentar, ini kalau kita cek satu-satu. Nah, tugas kita adalah membenarkan atau ini kan ini akan kita benahi ya. Oke. Nah, pastikan ini buat kalian ya yang ingin mencari citasi. Nah, ini sebenarnya dia tidak bisa untuk kita citasi. Untuk yang ini tidak bisa disitasi. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan di sini. Tidak menjelaskan pakai jurnal apa. Nah, ini kita skip saja. Ini tidak bagus. Maka ini kita delete. Ini dibuang saja ya. Ini nggak bisa. Remove from folder. Nah, ini saya delete. Yang oke, ini aja. Ini dua-duanya saya delete ya, karena ini juga bahasa Inggris. Oh tidak, ini bahasa Indonesia cuma belum disetting. Ini pun tidak bagus ya, karena tidak ada nama jurnal di sini. Ini kita buang. Pokoknya ketika kalian mencari kemudian tidak ada nama jurnal, itu otomatis sudah tidak bisa kita citasi, dan itu silahkan di delete saja. Cari yang lain ya. Nah ini bisa ini. Sebentar, yang Arab tadi. Sorry. Oh, ini juga sama ini delete juga. Jadi cukup satu ya. Saya contohkan satu, nanti kalian bisa. Nah ini bisa ya kita pakai. Oke. Ini kita copy ya. Ini kan ada beberapa nih. Ini kita isikan judul.
ini kita isikan judul, jadi ini kita copy. Semisal dia tidak ada, ini kita copy. Ini akan saya ajarkan bagaimana caranya ya. Ini kalian Ctrl A, delete dulu, karena ini kalau ini dia title gini ya. Ini kalian paste di sini. Dan author. Nah, author ini adalah nama penulisnya. Nah, nama penulisnya, ingat nama penulis itu kata paling belakang itu tidak harus awal gitu ya. Jadi nama channelnya seperti ini. Ini aja nih, saya contohkan ya. Ini copy. Ini kalian, ini saya hapus dulu semua. Kalian paste ya. Yang W kita taruhkan di depan sini. Langsung enter saja. Nanti dia langsung seperti ini ya. Nah, dia akan seperti ini. Otomatis ya, titik komanya sudah otomatis. Kemudian ini lagi ini. Ini kita copy lagi. Ya, sampai P, berarti ini P yang di depan gitu ya. Ini kita enter. Jangan lupa kalau untuk nama kedua itu kita enter ya. Ini nama kedua kita enter, kemudian kita paste. Jangan kasih apa-apa. Kita tinggal copy lagi yang ini, Sri ini ya. Ini kemudian kita enter lagi. Kita jangan lupa ya untuk ini perlu sekali. Kalau tidak nanti akan kacau di penulisannya. Ini spasi. Yang terakhir Ardi. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa ada bintang-bintangnya gitu ya. Itu seperti ini, kita balik seperti ini. Nah, itu ya. Kan dia akan. Nah, mana ada jurnal ya. Nah, jurnal ini kita copy aja ini jurnalnya. Oke, jurnal ya. Kemudian ini YOTS 26. Kalau issue ini adalah nama jurnalnya ini. Issue itu volume 6 nomor 3 tahun 2017. Ini isunya ya. Kalian pasti di sini. Ini halamannya, text ini dari tulis otomatis. Kemudian kita ke abstrak. Kalian copy saja ini. Ini langsung aja copy. Nggak apa-apa dia ikut, nanti kita delete. Ini paste ya, pastekan. Kemudian yang abstrak ini kita delete. Oke, keywordnya kita copy lagi kata kuncinya, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Tak biarkan kosong, yang lainnya biarkan kosong. Nah, ini sudah selesai, ya, sudah cukup ya. Nah, ini tahapannya. Jadi, nih. Ini nanti akan di sini seperti nama autornya, titelnya apa, judulnya, kemudian tahun, kemudian jurnalnya apa. Nah, ini cukup. Nanti kita bisa teliti. Nah, caranya seperti ini. Di sini kan biasanya kita itu perlu cari ya. Sebentar, ini poin-poin. Biasanya dia menggunakan teori-teori apa gitu ya, teori-teori seperti apa, rancangan. Ketika dia mengatakan bahwasanya kalau menggunakan paku keliling itu seperti ini misalnya. Nah, ini nanti kan sebentar kita cari di bagian-bagian awal. Nah, di bagian pendahuluan ini misalnya dia dia menggunakan diagram alur perancangan gedung kuliah. Dia menggunakan ini. Nanti semisal kalian mau pakai ini nggak apa-apa. Kalian benahi sedikit, kemudian kalian nanti bisa citasi. Saya coba seperti ini. Nah, ini struktur gedung GKU sendiri merupakan, ini kan pendahuluan dari tempat dia gitu ya. Nah, nanti misalnya pada penelitian ini mengatakan bahwasanya nih perencanaan struktur atap. Misalkan ini ya. Ini poinnya di sini. Kita akan membahas itu. Jadi pada tahap seperti ini, pada penelitian. Nah, pada penelitian, tadi siapa yang meneliti ini adalah namanya siapa tadi? Edi ya. Siapa nama pertamanya? Gunawan kalau ada. Nah, Gunawan Edi W ini ya, Gunawan ini. Nah, kita akan, kan kalau misalkan kita manual biasanya seperti ini ya, dalam kurung, Gunawan, koma, dan sebagainya gitu ya.
Gunawan tahun 2020, nah, seperti ini. Ini adalah cara manual. Ini tidak usah kita cara manual seperti ini. Nah, jadi kita cukup insert citation. Oh ya, sebenarnya sebelum itu maaf, ada beberapa tahapan lagi. Jadi ini ya, di sini kita setting dulu. Nah, style yang saya gunakan biasanya, kalau ini stylenya ya, style nanti saya jelaskan stylenya apa. Saya sementara pilih langsung ini. Jadi kita Gunawan ya, maka kalian klik insert citation, kemudian kalian di sini ketikkan Gunawan. Nah, di sini akan otomatis muncul namanya Gunawan. Kita klik, kemudian kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Ya. Menjelaskan bahwa nih, kita tadi lihat citasinya. Tadi saya perancangan ya. Menjelaskan bahwa ini saya copy. Ini saya copy sampai sini ya. Atau sedikit saja lah. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini kita pastikan ya. Jelaskan bahwa sini. Ya. Misalkan bahwa. Nah, ini kan kita kopas ya, tapi kopasnya kita itu menjelaskan punya si Edina. Sampai di sini kata-kata ini kalian harus kolaborasi lagi, misalkan bahwa struktur yang dirancang sedemikian rupa hingga kuat rencananya sama atau melebihi beban ini. Kalian sisipin lagi di sini menurut kalian seperti apa. Jadi misalnya kata-katanya diubah atau ada beberapa tambahan dari kalian. Tapi poin intinya adalah itu punyanya si Edi, ya gitu. Itu dari penelitian si Edi. Nah, setelah ini sudah selesai ya. Jadi untuk mensitasi itu sesimpel ini gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini kan akan saya hapus dulu. Nanti itu tidak akan bisa ya. Nanti itu ketika kalian tidak menghapus ya. Ketika kita tidak hapus ini, ketika kalian tidak menambahkan daftar pustaka, nanti tidak bisa. Nah, caranya seperti apa? Nanti kalian juga referensi, pastikan kosong seperti ini. Kemudian kalian insert ini ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Bibliografi. Misalnya intinya ini, maaf ya bahasa Inggrisnya nggak belepotan. Intinya ini adalah biografi dari penulis ya. Jadi biografi dari penulisnya apa gitu. Kita klik. Nah, dia akan otomatis seperti ini ya, karena ini yang pertama itu kan ada dua. Ini tadi yang pertama ini kita delete dulu. Nah, ini kan awal. Nah, ini bagusnya kita ingat kemarin ya, tidak boleh enter, makanya kita next page saja. Seperti ini. Nah, ini ya cukup ya. Gini otomatis. Nah, ini yang tulisan-tulisan ini kita tidak perlu untuk menginsertkan manual ya. Ini nggak usah repot-repot nanti ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, gaya-gaya tulisan ini bisa kita ubah. Dari apa? Dari sini tadi stylenya. Sekarang kita pilih Amerika. Kita cek. Ini karena ini yang ada dua tadi. Hapus saja. Nanti dihapus kalau ada dua nomor. Tapi insya Allah tidak, karena tadi nomor. Karena ada satu tadi. Nah, maaf tadi terpotong ya. Karena memorinya ada sedikit kendala. Nah baik, tadi kita masuk pada pembahasan metode. Nah ini ya, pada metode. Nah ini gaya penulisannya ya, gaya penulisan. Ini penulisan di citasinya, kemudian ini ini akan saya delete semua biar dia tidak double ya. Ini biar nggak double, saya delete semuanya sampai benar-benar habis. Oke, sudah cukup. Nah ini baru kita tadi insert bibliografi. Nah ini kan cuma ada satu. Oke, ini otomatis ya seperti ini.
nanti untuk ini kita langsung setting ya gaya penulisannya, ini langsung Times New Roman, ukurannya 11. Kemudian kita klik. Oke, seperti ini ya tulisannya. Dan ini bisa kalian setting langsung seperti ini, rata kanan kiri. Kemudian kalian sampai berapa? Nanti dia akan otomatis kanan kiri ya, rata kanan kiri. Nah, coba kita akan cek gaya penulisan yang lain. American Precision seperti ini, kemudian American ini ya, ada banyak sekali model. Ini yang dari saya pribadi ya, ini dari saya pribadi karena ini tidak perlu menengkom, ini saya ngedit langsung dari itu nantilah tahap selanjutnya, itu langsung ngedit dari Mendeley-nya langsung. Sekarang kita memanfaatkan yang online saja. Saya sarankan kita pilih yang IEEE ya, IEEE bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, ini seperti ini, kiri tajam misalkan seperti ini. Soalnya dia akan berurutan ya. Jadi misalkan yang nomor 1 adalah si Gunawan tadi, maka nanti ketika kalian masukkan Gunawan pada step berikutnya, pasti akan masuk tetap dia nomor 1, tetap Gunawan gitu ya. Nah, oke. Nah, sampai di sini pertemuannya cukup. Jadi begitulah cara untuk mensitasi dengan Mendeley. Nanti silahkan kalian praktekkan. Nah, ini nanti di akhir, ini kan pertemuan terakhir ya. Jadi saya minta kepada kalian, untuk kerjakan tugas kalian. Jadi masukkan judul kalian seperti ini, seperti biasa. Nama keduanya adalah nama saya. Ini nama pertama adalah nama kalian. Kemudian kalian coba rancang dulu. Jadi sementara ini tidak apa-apa salah ataupun tidak. Yang penting walaupun belum benar itu nggak masalah bagi saya. Jadi intinya pada pertemuan terakhir ini saya minta untuk kalian semua untuk membuat sebuah paper ya. Ini template-nya saya berikan. Kemudian kalian coba rancang dulu secara gamblangnya seperti apa. Abstraknya, jadi tadi ada 3 ya. Abstrak itu ada latar belakang, metode, dan hasil. Nah, itu kalian tuliskan dulu. Nah, ini kemudian abstrak bahasa Inggris. Pendahuluannya kalian boleh cari dimanapun, online juga boleh. Pak, Kopas gimana Pak? Sebenarnya Kopas tidak masalah, asalkan Kopasnya masih bisa diedit ya. Karena Kopas itu hanya sebagai tinjauan awal. Nah, kita baca Kopasnya tadi, kita baca, kemudian kita beneri dengan versi kita. Kita ubah dengan versi kita. Jadi tidak usah nulis dengan dari awal biar cepat. Kemudian sama tinjauan pustaka ini isinya adalah penelitian-penelitian yang kalian jadikan sebagai bahan acuan pada penelitian kalian. Metode yang dipakai kalian jelaskan metode apa saja. Di situ kalian bisa masukkan sumber-sumber dari mana, paper juga boleh. Yang jelas harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang tepat. Jangan kopas mutlak gitu ya. Jadi tidak bagus ke depannya. Kemudian hasilnya. Nah, di hasil ini kan kalian masih bingung ya. Maksudnya kalian masih dalam tahap angan-angan. Ini tidak pure murni diisi, tidak apa-apa. Yang penting kalian hanya gambaran hasilnya seperti apa. Boleh kalian searching juga. Nanti ketika menggunakan metode ini gambaran hasil seperti apa, boleh kalian seperti itu. Kemudian kesimpulan kalian isi ketika sudah selesai, kesimpulannya seperti apa, atau bahkan misalkan menggunakan paku keling rangka baja dengan ini bisa tahan sampai 10 tahun. Nah, sarannya nanti ke depan bisa menggunakan metode yang lain, misalnya seperti itu ya. Nah, itu. Nah, saya minta di sini ada minimal 4 referensi. Ya, minimal ada 4 referensi di sini. Jadi yang saya nilai adalah judul, kemudian abstrak, ya, pendahuluan. Nah, pendahuluan sama metode. Ini sebenarnya saya lihat semua. Jelas yang poin intinya adalah metode, tinjauan, sama latar belakang. Nah, hasil dan kesimpulan ketika kalian mau explore boleh diisi dengan baik, tapi kalau tidak pun tidak masalah bagi saya. Yang penting ada referensinya, ada minimal 4 buah referensi menggunakan Mendeley, ya. Pak, gimana kalau saya tinggal kopas aja Pak, nggak bisa menggunakan Mendeley?
pasti akan ketahuan ya, menggunakan Mendeley atau tidak nanti akan ketahuan, dan itu berpengaruh dengan nilai. Nah, saya harapkan pertemuan terakhir ini tugas ini sampai akhir ya, sampai akhir perkuliahan, akhir ujian ya. Nanti ini akan jadi bahan evaluasi saya untuk mengasih nilai dengan tugas-tugas sebelumnya tadi. Tapi ini yang paling penting karena saya ingin lihat kalian bagaimana cara membuat paper gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.